Hai semuanya, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya Rizal Pratama dengan NIM 1337434321021 dari jurusan Analis Kesehatan, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Semarang. Sebelum saya melanjutkan video kita kali ini, ada baiknya kalian fokus. Nah, kalau kalian sudah fokus, silahkan langsung subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video lainnya. Nah, di video ini saya akan membahas tentang materi diksi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, kita mulai dulu dari apa itu diksi. Diksi adalah pemilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna yang sesuai dengan keinginan penulis. Selanjutnya, ada fungsi diksi. Yang pertama, membuat pembaca menjadi lebih paham mengenai apa yang disampaikan penulis. Yang kedua, membentuk ekspresi yang baik. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Dan yang terakhir, mencegah perbedaan penafsiran dan pemahaman. Selanjutnya ada syarat utama diksi. Yang pertama, ketepatan. Sebagai contoh, penggunaan kata gugur, tewas, mati, meninggal yang harus disesuaikan. Sebagai contoh, kata gugur untuk pahlawan, kata mati untuk tumbuhan dan hewan, kata meninggal untuk manusia atau orang. Nah, selanjutnya yang kedua ada kesesuaian. Sebagai contoh, penggunaan kata pada fiksi berbeda dengan penggunaan kata pada non-fiksi. Selain syarat umum, ada syarat lain diksi. Yang pertama, kata-kata yang memiliki persamaan. A. Sinonim atau persamaan arti. Sebagai contoh, niscaya sama dengan percaya. B. Antonim atau lawan arti. Sebagai contoh, modern sama dengan tradisional. Yang C. Homonim atau kata yang memiliki arti berbeda namun ejaan dan pelafalan sama. Sebagai contoh, kata hak memiliki arti bagian sepatu wanita dan memiliki arti milik atau kepunyaan. D. Homofon atau kata yang memiliki arti dan ejaan berbeda namun pelafalannya sama. Sebagai contoh, rok, kata rok dan rok, di mana rok memiliki arti pakaian wanita bagian bawah, sedangkan rock memiliki arti aliran musik. Yang E. Homograf atau kata yang memiliki arti dan pelafalan berbeda namun ejaannya sama. Sebagai contoh, apel dan apel, di mana apel adalah buah dan apel merupakan upacara. Syarat lain diksi yang selanjutnya adalah denotatif dan konotatif. Denotatif atau makna sebenarnya. Sebagai contoh, kata kambing hitam memiliki makna denotatif adalah kambing berwarna hitam. Sedangkan yang konotatif atau makna tidak sebenarnya, sebagai contoh, kata kambing hitam, makna konotatifnya adalah orang yang dipersalahkan atas apa yang tidak diperbuatnya. Yang ketiga ada konkret dan abstrak. Konkret atau makna yang memiliki arti nyata, sebagai contoh meja dan kursi. Dan abstrak atau makna yang memiliki arti tidak nyata, sebagai contoh cinta dan cantik. Yang keempat ada umum dan khusus. Umum atau makna bersifat luas, sebagai contoh melihat, dan khusus atau makna bersifat sempit dan spesifik, sebagai contoh menengok, melirik, mengamati, dan menyaksikan. Syarat lain diksi yang selanjutnya adalah populer dan kajian. Populer atau kata dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh besar dan isi. Sedangkan kata kajian atau kata asing dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh makro,
dan volume. Dan yang terakhir ada jargon dan slang. Jargon atau kata yang dipakai pada kelompok tertentu, sebagai contoh, orang pintar kalah dengan orang bejo. Dan slang atau kata yang dipakai pada remaja, sebagai contoh, lebay dan alay. Demikian pembahasan saya di video ini. Minum sirup dengan selasih. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.